Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fast. Shalom, perkenalkan nama saya Floria Dalilele dari kelas 2 UPWD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban liabilitas perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Ini berbeda dengan kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dalam praktiknya, kewajiban ini mencerminkan komitmen finansial jangka panjang perusahaan yang seringkali timbul karena kebutuhan pembiayaan besar, seperti pembelian aset tetap, pembangunan proyek baru, atau pengembangan usaha. Dalam konteks usaha perjalanan wisata, kewajiban jangka panjang dapat muncul ketika perusahaan wisata mengambil pinjaman bank jangka panjang untuk membeli armada transportasi seperti bus pariwisata atau kapal wisata. Perusahaan menyewa gedung kantor atau properti dengan sistem sewa guna usaha atau leasing jangka panjang. Perusahaan mengeluarkan obligasi untuk mengembangkan destinasi wisata milik sendiri atau misalnya resort atau taman rekreasi. Karena bisnis wisata membutuhkan aset fisik dan modal besar, terutama untuk skala menengah ke atas. Pemahaman tentang kewajiban jangka panjang sangat penting agar perusahaan dapat mengelola risikonya dan tetap menjaga kesehatan keuangan. Selanjutnya yaitu karakteristik kewajiban jangka panjang. Yang pertama, tidak segera jatuh tempo, memberikan waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan dana pembayaran. Yang kedua, biasanya berbunga. Sebagian besar kewajiban jangka panjang memiliki biaya bunga yang harus dibayar secara periodik. Yang ketiga, bisa dijaminkan. Perusahaan kadang harus memberikan jaminan aset atau kolateral. Yang keempat, tercatat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pada sisi liabilitas atau kewajiban jangka panjang, bersamaan dengan keterangan tambahan dicatat di atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari lembaga perbankan atau keuangan lainnya yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini termasuk dalam kelompok kewajiban jangka panjang pada neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana satu pihak atau lessor memberikan hak pengguna atas suatu aset kepada pihak lain atau lessee selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala. Ada 2 jenis leasing, yakni yang pertama sewa operasi. Tidak ada pindahan hak milik, biaya sewa dicatat sebagai beban biasa. Yang kedua, sewa pembiayaan atau menyerupai pembelian aset, hak pengguna dan kewajiban dicatat dalam laporan keuangan. Jika perjanjian sewa memenuhi kriteria tertentu, maka dikategorikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease dan dicatat sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa jangka panjang oleh penyewa. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Dalam obligasi, perusahaan berjanji untuk membayar kembali pokok utang atau nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo dan membayar bunga atau kupon secara berkala, biasanya per semester atau per tahun. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana besar sekaligus untuk jangka panjang, mengembangkan proyek baru seperti membangun hotel atau resort wisata, meningkatkan infrastruktur transportasi wisata, mendirikan cabang usaha atau pusat layanan pelanggan. Karakteristik obligasi. Sekian penjelasan singkat tentang materi akuntansi jangka panjang dari saya. Terima kasih.